Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembelajaran matematika kelas 10 semester 2 dengan materi perkalian skalar 2 vektor, namun kali ini kita akan lebih mendetail. Perkalian skalar 2 vektor itu banyak dipakai di soal-soal UAMBN, SBMPTN, jadi ini lumayan penting menurut saya. Yang pertama, definisi sudah kemarin dipelajari bahwa ketika ada vektor P dikalikan vektor Q, perkalian skalarnya itu kita bacanya dot P dot Q, maka sama dengan panjang P dikalikan panjang Q cos alfa dengan alfa merupakan sudut apit antara P dan Q. Kemudian kita akan mempelajari mengenai sifat-sifatnya. Saya akan hanya ambil beberapa aja. Sifat-sifatnya, yang pertama, ketika suatu vektor M dot M itu akan sama dengan vektor M kuadrat yang hasilnya, yang nilainya itu akan sama dengan panjang vektor M dikuadratkan. Oke, saya akan jelaskan secara geometri saja. Misalkan ada M, dikalikan dengan vektor M, dia otomatis sama. Oke, biar otomatis sama ya ini. Ini M dikalikan vektor M, otomatis sudut yang dibentuk berarti berapa alfanya? Alfanya sama dengan 0. Oke. Maka vektor M dikalikan vektor M itu akan sama dengan panjangnya M dikalikan panjangnya M dikalikan cos alfa sama dengan M panjangnya M dikalikan panjangnya M cos alfa cos 0, ingat cos 0 sama dengan 1. Jadi nilai dari nilai dari vektor M dot vektor M akan sama dengan panjang vektor M dikuadratkan. Dikuadratkan. Oke. Kemudian ini adalah pembuktian dari yang sini. Pembuktiannya pakai ini. Kemudian pembuktian yang sifat-sifat yang kedua B. Misalkan ada vektor M dikalikan vektor N, otomatis dia panjang vektor M dikalikan panjang vektor N dikalikan cos yang berhimpit. Oke. Kemudian panjang vektor N kalikan panjang vektor M sama dengan panjang N panjang M dikalikan cos alfa. Nah ini sama ini. Dia punya nilai yang sama. Jadi otomatis panjang M vektor M dikalikan vektor N akan sama dengan vektor N dikalikan vektor M. Oke. Kemudian yang sifat yang B, yang C, silahkan dibuktikan sendiri, bisa mencari di Google atau di buku. Intinya kalau vektor M dikalikan penjumlahan antara P dan Q, yaitu M dot P plus Q, maka akan sama dengan M dot P ditambah M dot Q. Kemudian yang D juga seperti ini, silahkan dibaca sendiri.
kita akan masuk ke hasil perkalian skalar. Ini untuk yang A kemarin sudah dipelajari. Kalau yang diketahui bukan panjangnya, tapi kita diketahui komponennya X1, Y1, Z1, dan vektor Q sama dengan X2, Y2, Z2, maka perkalian antara P dan Q sama dengan X1 dikalikan X2 dan seterusnya. Yang 3B, vektor P dikalikan vektor Q sama dengan 0, maka P itu tegak lurus dengan Q. Coba kita gambarkan ya. Misalkan kita punya ini P. Ini Q. Berarti kalau tegak lurus dia alfa sama dengan 90 derajat. Maka M kalikan Maka vektor P dikalikan vektor Q sama dengan panjang P dikalikan panjang Q. Cos 90 berapa? 0. Maka P kalikan Q akan sama dengan 0. Jadi kalau kita ketemu dengan perkalian suatu skalar P dot Q kok sama dengan 0, maka itu sudut yang berhimpit itu akan sama dengan 90 derajat atau P itu tegak lurus dengan Q. Kemudian yang D silahkan dibuktikan sendiri, E dicari sendiri, F dicari sendiri. Kenapa saya menjelaskan ini? Suatu saat ketika lupa, oh ini paham, berarti kita nggak harus hafal semua, ini tidak perlu dihafalkan, tapi dipahami. Suatu saat kalau butuh, kita gampang untuk mengingatnya. Yang nomor 4 juga silahkan dicari sendiri. Kita akan buat apa sih ini sifat-sifat hasil perkalian ini? Coba kita lihat di contoh soal. Oke, contoh soal. Diketahui panjang A sama dengan akar 3, panjang vektor B sama dengan 1, dan panjang vektor A dikurangi B sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah panjang vektor A ditambah panjang vektor A plus B. Oke. Panjang vektor A plus B. Kita pakai rumus yang atas ini, bukan rumus sih. Nah, ini pakai sifatnya sama dengan akar. Oke. Kemudian kita sudah punya A, kita sudah punya B. Yang belum kita punya adalah ininya. Oke. Tapi ini sudah pakainya yang ini, B pakainya yang ini. Kemudian berarti ini maksudnya di tulisan ini apa? Oh, mungkin ini untuk mencari 2AB, 2 kalikan panjang A kalikan panjang B dikalikan cos alfa. Mungkin ya. Coba kita cari saja. Panjang A dikurangi B. Min ya ini. Ketika di sini dikurangi, maka di sini notasinya adalah ini otomatis operasinya adalah dikurangi. Oke. Padahal ini diketahui dia berapa? Panjangnya adalah 1.
Kemudian ini akarnya sama dengan atas. Oke, kemudian ini 2 ruas saya kuadratkan. Oke. Kemudian ini 1. 1 sama dengan panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat dikurangi 2 panjang A kalikan panjang B kalikan cos alfa. Padahal kita punya A kuadrat, A kuadrat tadi berapa? A-nya adalah akar 3, maka panjang A dikuadratkan sama dengan akar 3 kuadrat sama dengan 3. Berarti dia 1 sama dengan akar 3 kuadrat 3. Kemudian 1 kuadrat 1. Oke, 2 A B cos alfa. Maka ini sudah ketemu. Maka ini kita substitusikan ke atas. Berarti sini adalah 3. Oke. Ini berarti 3 ya tadi. Di bawah sudah dihitung. Yang ini adalah 1 kuadrat. Yang ini akar 3 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 3 kuadrat itu berarti dia 3. Karena ada kuadrat dan akar otomatis dia mati. Kemudian ini 1 kuadrat 1. Nilainya 2 dikalikan panjang A, panjang B, dan cos alfa sama dengan 3. Berarti dia adalah akar 7. Jawabannya dia C. Oke, sekian. Terima kasih. Silakan dikerjakan latihannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.